bagaimana respon Instagram? Apakah sudah ramai sekali atau? Ya, begitulah ya. Ya, Nah, ketemu itu apa komen-komennya. Tadi aku betul. tapi untungnya semua pada pinter-pinter sih. Kayak semuanya ngerti kalau itu cuma acting. Jadi kayak mereka nggak yang beneran nge-hate gitu sih. Untung. Iya, 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 iya. Jadi cuman sekedar ya semangat ya Kak aktingnya, tapi awas lo kalau ketemu gitu ya kali. Berarti berhasil dong, hanya actingnya Betul. yang nge-hate. Miranda, hai Miranda, apa kabar? Awalnya kayak waktu masih episode 1 kayak pada sebel sama Miranda ya. Pas udah sekarang Ya, episode 3 udah kayak oh oke, Miranda sudah dicuci, namanya sudah bersih. ya. Sudah bersih, Ya. sudah Udah diterima aman. kembali di hati. Hmm. Tapi Anda semakin episode berjalan, Anda juga semakin dicuci apa semakin emosi nih. Nah, ini saya mau tanya, apakah ada tidak yang tiba-tiba DM dan unik DM-nya gitu sampai marah kah atau bagaimana ke akun kalian masing-masing dari Kak Fred dulu? Eh, enggak, mungkin aku bacanya tuh pas nonton WeTV. Kan ada voice messages kan. Mungkin di awal-awal episode banyak yang nggak suka Miranda. Oke, Hai guys, aku kembali. Sorry tadi kepencet tidak hand. apa-apa. Nah, kalau dari Kak Anya ini ya mungkin yang DM banyak ya, cuman yang unik menurut Anya Geraldine ada tidak? Yang unik itu apa ya? Oh, tadi aku habis buka Instagramnya WeTV Indonesia. Terus habis Ya. itu dia kayak bikin foto gitu. Jadi ada 3 karakter yang ditaruh. Itu ada karakter aku, Hendra, sama Selin. Terus tulisannya itu mana yang paling bikin kalian emosi. Sepertinya itu adalah antagonisnya WeTV original ya. Terus habis itu aku lihat Oh. komen-komennya. Ada yang bilang gini, beneran ya, aku ntar kalau ketemu Lydia pengen aku tampar katanya gitu. Terus abis itu ada yang bilang Lydia sih parah sih, fix Lydia, benci banget sama Lydia gitu-gitu. Tapi ada juga yang pinter yang kayak emang gue benci banget sih kalau ketemu Lydia pengen gue tampar, ketemu Selin pengen gue jambak, tapi gue tahu mereka cuma acting, love you kakak, ada yang gitu. Tapi kan Bagus, bagus. rasa-rasa takut keluar rumah juga jadinya ada nih ya. Ntar tau-tau gue lagi jalan di mall dijambak kan gak lucu ya. Iya ya betul ya, Mo. Berarti rasa takut keluar rumah ada tuh, secercah, sedikit ada pasti ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Deg-degan Nah, dikit lah, deg-degan berarti dikit. kalau berarti kita bisa tarik kesimpulan ini Kak Anya ini betul-betul hebat dalam membawakan karakter Lydia ini karena orang sampai terbawa-bawa begitu kan. Oke, ada scene-scene di layangan putus yang susah di tag buat kalian? Scene apa kira-kira yang susah di tag? Dari Kak Fred sebagai Miranda. Aduh, kalau scene-nya mungkin aku nggak bisa kasih scene yang mana. Tapi aku general aja ya pertanyaannya biar Oke. penasaran. Aku sih paling susah scene bareng sama Karesa. Karena pasti deg-degan. Karena dia aktor senior di Indonesia maksudnya yang udah pengalamannya wah luar biasa. Jadi deg-degan sih tiap mau take bareng sama dia takut salah atau actingnya kurang bagus atau gimana. Jadi ya pasti deg-degan sama Karesa sih. Berarti Walaupun baik, sekelas dia baik sekali dan kasih banyak saran. betul, baik sekali memang Kakak Resa. Berarti Kak Fred juga ada rasa deg-degan ya? Maksudnya takut begitu pas berperan bareng Kak Resa. Apalagi saya, kasihan ini. Gitu. Yang menjadi sahabatnya gitu. Sampai kepikiran begitu, sampai malam-malam. Bagaimana saya berteman dengan Resa Rahadian. Nah kalau kayaknya scene-scene yang susah. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang susah gitu, mungkin juga sama kayak Fred ya. Tapi mungkin kalau aku sama Kak Reza sebelumnya pernah ada project bareng, jadi udah lebih luwes lah. Tapi tetap rasa pressure di awal-awal syuting, rasa pressure-nya tuh tetap ada gitu. Kayak
ya jiper takut gitu lah kayak ada, tapi padahal dianya baik banget, cuman kayak emang diri sendiri aja yang suka kayak takut ini takut itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak scene yang berkesan dan emang gimana ya, kayaknya yang scene scene yang di toko perhiasan deh, yang aku ketemu Kinan sama Aris untuk pertama kalinya satu frame, itu pas syuting aku beneran deg-degan banget. Kayak aku beneran kayak, wah gila nih gue ketemu istrinya lagi hamil di toko perhiasan, wah gila gue bajingan banget sih gitu. Aku tuh itu deg-degan banget. Ya. Jadi itu mungkin sulit juga sulit, kayak enjoy ngelakuinnya, tapi kayak gila berkesan banget karena beneran deg-degan takut gitu. Betul-betul terbawa begitu berarti kan ada perasaan, aduh kasihan banget nih istri Iya orang ya kasihan kan. banget, mana baik. Betul, mana baik lagi hamil lagi. Nah, untuk yang penasaran nih kok ada adegan perhiasan segala macam, nonton dong WTV original layangan putus guys ya. Kalau mau Iya. gabung menjadi VIP juga cuma 15.000, 15.000 tuh, ya kan? Sudah Berarti dapat. tayang episode baru hari ini ya, jam Iya, 6 hari WIB. ini sudah tayang karena tayangnya guys itu Jumat dan Sabtu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Berawal dari selebgram, boleh kita bilang selebgram lah ya. Kak Anya ini kemudian masuk dunia acting. Kak Anya ini belajar actingnya dari mana? Share ceritanya dong. Oke, jadi aku itu awalnya itu sebenarnya ditawarin film. Waktu itu film pertama film horor dan itu belum ada basic acting sama sekali. Waktu itu cuma diajarin sama acting coach kayak semingguan gitu. Dan pas filmnya udah jadi, aku nonton kayak buset, gue kaku banget. Itu aku ngerasa kayak wah ini parah banget, parah banget. Terus habis itu lama-lama besok-besokannya akhirnya aku ngambil film lagi, habis itu ngambil series juga, habis itu series film, akhirnya mungkin jadi learning by doing, jadi kayak terbiasa, akhirnya di depan kamera bisa santai gitu, udah nggak deg-degan Oh, lagi kayak gitu sih. Tapi sebenarnya aku juga pengen kalau misalnya nanti ada waktu kosong ngambil kelas acting gitu atau teater, pengen sih. tapi sudah bagus banget sih aktingnya kalau saya nonton ya. Tapi ya siapa saya begitu acting coach juga bukan. Nah, berarti ada sempat kayak nolak-nolak ini nggak? Maksudnya kayak adegan atau peran begitu kayak ini saya kayaknya tidak deh untuk yang ini nih karena takutnya acting saya kayak begini atau apa. Berarti lumayan melihat atau membaca film dulu baru KA-nya itu memilih kalau oke deh saya ambil gitu. Kalau aku, em, Ya, kalau aku tadinya ya lumayan milih sih, tapi sebelum proyekan ini itu aku bener-bener open sama semua peran. Dan bahkan tuh dulu aku sempet kayak mikir kayak aku kan dari beberapa film aku kayak 80%-nya itu selalu yang peran baik. Nah, terus aku kayak mikir, ih pengen deh sekali-sekali kayak jadi antagonis gitu. Nah, nggak taunya bagus. dapet lah di film ini, di series ini. Habis itu juga yang project sebelum ini, aku juga dapet perannya juga antagonis. Jadi lagi combo nih berturut-turut antagonis. Nah, kayaknya untuk nextnya nanti aku pengen kayak nggak mau ngambil dulu kalau misalnya dapet tawaran pelakor lagi atau apa. Biar nggak melekat, say, ya kan? Betul, betul. Ya, biar tidak melekat dan tidak dipantau sama ibu-ibu, ya kan? Oke, kita Kak Fred ke Kak Fred ini. Dikenal sebagai Putri Indonesia 2019 ya. Frederica kemudian terjun ke dunia acting. Pasti banyak nih yang nanya-nanya. Kakak belajar acting dari mana dan sama siapa gitu. Khususnya untuk peran Miranda yang umurnya itu bisa dibilang jauh ya. Tidak terlalu jauh mungkin. Jauh dari umur aslinya. Lumayan. Kan aku baru 22. Jadi Dua-dua awal guys. Dua-dua ya, guys. awalnya suka teater dari kecil, terus sering main teater di sekolahan. Biasanya Shakespeare, jadi agak ya. Terus kemudian kepengen masuk karena banyak yang tawarin juga. Terus aku lihat ini adalah challenge baru buat aku, yang aku kepengen ya terjun aja di dunia acting supaya bisa belajar sesuatu yang baru. Terus akhirnya aku dikenalin sama salah satu legend di Indonesia namanya Om Yayu. Terus dia dari situ Om Yayu ngajarin aku untuk acting. Dan untuk belajar tentang karakternya Miranda, pasti dari Om Yayu juga kasih banyak banget saran dan tipsnya.
Tapi di luar itu mungkin aku banyak ambil reference dari uh, teman yang udah punya anak atau misalnya film supaya uh, age aku bisa lebih dewasain dikit karakternya, terus gaya bicaranya lebih mature. Lebih apa? Boleh diulang tadi? Lebih nurture? Me mature. Oke. Ya, mungkin lidah saya tidak cocok ya. Tapi saya cuma cocok jujurli aja. Jujurli. Nah, apa yang Frederica tidak suka dan suka dari karakter Miranda ini? Ada tidak? Di karakter Miranda, saya tidak suka nih Miranda seperti ini. Gimana tuh? Yang karakternya Miranda, dia punya banyak dia sebenarnya karakter yang sangat wise juga dan independen dan sangat perempuan yang sangat kuat dan mandiri. Tapi yang aku tidak suka adalah mungkin cara dia utamakan dirinya dibandingkan keluarganya. Itu mungkin salah satu hal yang aku nggak suka dari dia. Tapi karakter Miranda relatable sebenarnya kepada semua orang. Jadi apa yang dia bahas itu sangat relatable dengan semua orang karena dia bahas tentang kepercayaan dan mungkin dia punya pengalaman yang cukup banyak. Jadi dia ya itu kembali lagi dia sangat wise, sangat confident dengan personality-nya dan nggak takut untuk mendapatkan apa yang dia mau. Oh, jadi iya, kalau kita nonton juga mungkin pada saat kita lihat itu episode berapa tuh entah episode berapa biar teman-teman nonton, kita merasa kayak oh ya betul juga yang poin dari Miranda ini. Jadi kita tuh langsung tiba-tiba set oke, dari awalnya emosi mungkin dan akhirnya kita berpihak kepada Anda, tetapi tidak di sebelah kita ini. Untuk Kanya, apa yang kamu sukai dari karakter Lydia? Terlepas dari punya hubungan kontroversial ya dari Aris gitu. Apa yang disuka? Ulet mungkin ulet atau tangguh atau? Aku mungkin suka Lydia karena dia nih apa ya? Dia manusiawi banget kalau buat aku ya. Karena dia Manusiawi ini banget. manusiawi banget. Manusiawi banget itu maksudnya kayak setiap manusia kan pasti sebaik-baiknya punya dosa, sejahat-jahatnya punya pahala. Nah, jadi Lydia tuh kayak dia nih sebenarnya pekerjaannya kan psikolog kan. Biasa dealing Ya, sama anak kecil. Memang suka anak kecil, mungkin juga dia punya sisi keibuan segala macem. Tapi ternyata dia juga ya lagi-lagi dia manusia biasa dan punya kayak sisi gelapnya, yaitu apa yang dilakukan sama Mas Aris kan. Nah, jadi itu mungkin yang aku suka dari Lydia ya, dia manusiawi banget aja gitu. Jadi mungkin relatable juga buat orang-orang di luar sana yang juga mungkin ada yang seperti Lydia. betul, betul. Tuh guys, dengar tuh dari Kanya. Jangan ya, tapi Manusia pasti punya dosa dan juga pahala. Anya Geraldine 2021. Bagus. Untuk Anya yang tadi sudah nih. Bagaimana sih guys? Ini kita pertanyaan selanjutnya nih. Tapi saya respon dulu tadi soal Om Yayu Undru. Saya respect sekali Om Yayu Undru. Kalau masalah acting, keren sekali. Nah, gimana nih cara kalian untuk pede atau tetap relax ketika mau take? Mungkin dari Kak Fred dulu. Mungkin aku ingat-ingat lagi sih kayak karakternya. Kenapa aku harus kasih justice to the character, jadi aku harus membuat karakter ini terlihat real dan realistic dan kasih nyawa lah dalam karakter ini. Banyak dibantu juga sama kru dan tim. Dan untung aja direktur kita dia juga sangat baik dan kasih banyak banget tips ini. Jadi ya itu sih ada kru karena pemainnya juga sama-sama baik semua. Jadi kita nggak terlalu tense atau nggak terlalu grogi kalau misalnya sebelum take mungkin ada grogi-groginya dikit tapi karena semuanya saling membantu dan kita punya pemain semuanya enak buat kita ajak lawan acting jadi aman sih. Betul, berarti
eh, intinya kita harus misalkan berbaur dulu ya sama karakter yang lain atau pemain yang lain begitu biar kita tidak kaku. Beda sama saya kalau misalkan saya mau tag itu kan duduk dulu nggak ngobrol karena minder sama yang lain jadi pas tag itu gitu. jadi ya seperti itu tapi Kak Resa betul-betul baik orangnya. Nih ini saya kasih tahu fakta teman-teman Kak Resa Radian tuh di lokasi. Dia lagi acting terus pada saat itu ada ekstras yang harusnya dia jalan tapi dia bengong, dia kode kayak gini, tak jalan loh, respect. Matanya bisa melihat sekeliling lokasi itu. Jadi tergantung pemain juga ya, kita lebih relax juga kalau pemainnya juga welcome sama kita. Nah kalau dari Kanya soal relax ada tidak nih apa tadi tuh relax itu mau acting itu bagaimana caranya untuk Biar apa? Biar pede dan juga relax. bagaimana caranya untuk pede dan relax? Iya, aku kan sebenarnya orangnya tuh aslinya kayak gimana ya, kayak rada-rada pemalu. Apalagi kalau misalnya syutingnya pagi-pagi, terus kayak baru bangun, terus habis itu siap-siap segala macem, terus kayak langsung harus syuting. Apalagi kalau tegang adegannya atau apa, itu aku kadang suka kayak, aduh belum siap gitu. Karena belum panas kali ya. Mungkin kalau masih pagi juga belum ketemu yang lain, orang banyak belum ngobrol, jadi masih kayak, aduh malunya masih ada. Kalau aku kayak gitu sih, aku gimana ya? Aku mungkin kayak inget-inget aja kayak kenapa aku bisa ada di sini. Aku sebaiknya memberikan apa di sini, tujuan aku apa di sini. Terus aku lihat-lihat foto di Instagram aku, kayak ini foto kayak gini pede. Ini ada video ini pede. Masa gini aja nggak pede? Jadi kayak oh iya gue harus kayak gitu. Jadi buka-buka Instagram dulu. Lebih mengingatkan lagi kayak lo tuh harus begini gitu. Lebih memotivasi diri sendiri. Kayak betul. ayo lagi gitu. Luar biasa. Karena kalau misalnya kadang tuh kayak aku berasa banget misalnya kita syuting terus kita malu-malu, ntar pas udah keluar hasilnya nggak bagus, coba waktu itu gue nggak malu, ujung-ujungnya pasti nyesel sendiri. Jadi kayak ya udahlah gitu, mendingan di set nggak punya malu daripada malu-malu ntar hasilnya nggak bagus kan. Soalnya bagus betul tuh, itu tipsnya dari Kanya. Kalau mau teman-teman yang mau acting juga tuh, lihat-lihat fotomu dulu, foto-foto Facebookmu. Dulu kamu pede kok foto-foto kayak gini. iya. Gini tuh takut banget loh gitu, bisa guys. Oke. Mungkin kita masuk ke apa lagi nih? Sudah tadi pertanyaan. Pertanyaan dari fans nih. Jawab 5 pertanyaan dari fans. Sekarang giliran kita bacain pertanyaan dari penontonnya belum nanya ke fitur X. Mana tuh? Oke, apa episode favorit kalian? Episode berapa? Mungkin dari Kak Fred dulu. Kalau aku sih episode pertama, karena itu sih semuanya masih masih rahasia, belum ada yang terbuka, secretsnya cuma akhir episode pertama aja baru ketahuan semuanya, dan masih ada rasa deg-degan, masih ada rasa, dan semua yang terlihat di awal sangat-sangat berbeda dengan akhirnya. Tuh guys, itu pertanyaan dari arah 137. Oke, kalau episode favorit Kanya yang mana? Yang udah tayang atau yang belum tayang boleh? Boleh, yang belum tayang biar teman-teman tambah penasaran. Aduh, tapi ntar spoiler. Ada sih yang aku suka, pokoknya ada. Nantilah episodenya itu. Aku takut spoiler. Sumpah. Jangan berarti. Yang sudah. Karena ini kayak orang yang nonton pasti kesel kalau itu nonton di HP. Oke, tahan berarti. Betul, nanti spoiler. Nanti saya juga kena lagi ya. Iya ya. Oke, untuk dari Asriawan HD. Putri Marino kemana Kak? Oke, ini kita lagi berdua dulu. Putri Marino lagi ini sibuk kali. Oke. Mana lagi ya? Awalnya kesal sama scene yang udah tayang paling susah yang mana nih? Dari Kania Halisandi. Scene yang sudah tayang ya, yang menurut kalian paling susah itu? Tapi takutnya yang belum nonton jadi spoiler, nggak apa-apa. Oke, kan? Berarti jangan ya. Ini teman-teman, kalian soalnya pertanyaannya itu semuanya scene semua nih. Cara dulu. Oke, berarti sorry, ini kita langsung ke pertanyaannya Tini Sumarni 73.
cara langganannya gimana Kak? Boleh dijelaskan mungkin Kak Fred dan juga Kak. Oke, Kalau yang langganan tuh, Fred atau aku yang jelasin? Fred masuk saja ke WTV ini, saya mewakili ya. Oh ya, biar adil Masuk ya. saja ke WTV, berlangganan kalian 15.000 itu bisa VIP, sudah bisa lihat episodenya yang 2 bagian lebih lebih maju begitu. Nah, kalau misalkan kalian tidak juga free user bisa juga karena ini gratis teman-teman, daripada kalian nonton gitu kan, belum lagi udah tegang-tegang tiba-tiba lanjut part 2 ya guys, jangan nonton, harus di WTV original guys, biar kita semua ini mendukung karya-karya kita. Karya-karya kita apa sih ini? Oke, kayaknya sudah cukup nih, kita sudah ngobrol-ngobrol panjang juga sama para pemain. Teman-teman, sebelum closing saya mau ingatkan lagi, kalian ikutan virtual fan meeting layangan putus, oke? Dan kayaknya sudah selesai untuk promonya, cuma 15.000 tadi untuk pengguna baru ya kan. Kenapa harus nonton WTV original layangan putus? Dari Kak Fred, silakan. Kenapa kita harus nonton? Karena ceritanya sangat relatable bagi semua orang yang pernah kehilangan rasa percaya dalam hubungan atau dalam friendship. Ceritanya sangat deg-degan, seru banget, dan juga menurut aku mengangkat betapa kuatnya wanita. Betul, tuh harus kalian nonton guys. Kalau dari Kak-nya sendiri, kenapa kita harus nonton WTV original layangan putus? Oke, kalau menurut aku kenapa kita harus nonton ini? Karena yang pertama, ini emang ceritanya bagus banget dan ini diangkat dari real story. Terus habis itu yang kedua juga ini bener apa kata Fred, ini ceritanya relatable banget karena tentang percintaan, lalu tentang perselingkuhan dan lain-lain yang ini pasti familiar banget antara kamu atau pertemanan kamu atau mungkin keluarga juga. Yang ketiga ini hiburan. Ingat ya, ini sebatas hiburan, jadi jangan baper-baper banget. Ini hiburan yang lumayan seru banget karena ini lumayan bisa meng-engage banyak emosi orang. Jadi aku di sini senangnya pada project ini karena kayak ini beda aja dari project aku yang lain. Kalau yang lain cuma mungkin ya nonton, ya filmnya bagus, tapi mereka kayaknya tidak merasakan sedihnya atau mungkin tidak begitu keselnya semendalam ini gitu. Tapi kalau kesel, iya kesel semua yang nonton. Sedih, iya semua sedih yang nonton. Jadi kayak, ngerti nggak sih? Persuasif banget. Project bagus banget. Jadi harus nonton. Harus nonton teman-teman, itu diingatkan dari Kak Fred dan juga Kak Anya. Kalau dari saya sendiri, kenapa harus nonton WTV original layangan putus? Karena ada saya di situ sekitar 4 detik ya. Enggak 4 detik, banyak ya. Kamu banyak ya. Lumayan. Jadi tolong dukung saya teman-teman ya. Karena kemarin saya ke minimarket, ada yang kenal. Temannya Aris ya. Allahu Akbar, sudah ada yang kenal. Oke deh, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan juga Kak Fred dan juga Kak Anya. Jam 6 udah tayang berarti yang baru ya. Udah tayang nih. Nonton ya. Betul, harus nonton, siap-siap teman-teman, siapkan tisu, popcorn dan juga teman kalian biar asoy. Mengingatkan lagi nih untuk WTV original yang putus, ajak teman-teman, kakak-kakak kalian untuk nonton. Oke, saya Ari Brata sebagai Irfan. Terima kasih banyak untuk Kak Anya dan juga Kak Fred. Terus dukung nonton WTV original layangan putus, tayang setiap hari Jumat dan Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Oke. Terima kasih. Dadah Kak Anya dan juga Fred. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.